Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Desi Ratna Aprilia dari kelas 1041 nomor absen 9. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau orang terkenal, dan biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya, serta mempunyai maksud untuk menyampaikan pesan lewat kritikan tersebut. Lanjut, tujuan teks anekdot. Tujuan teks anekdot yang pertama yaitu untuk menghibur para pembaca atau para pendengar. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk mengkritik seseorang atau tokoh publik. Yang ketiga yaitu menggambarkan karakter-karakter dengan singkat orang yang dituju. Ciri-ciri teks anekdot. Ciri yang pertama yaitu bersifat humor atau lucu. Ciri yang kedua yaitu bersifat menggelitik atau menghibur. Yang ketiga, terdapat kritikan. Yang keempat, mengenai orang penting atau tokoh publik. Yang kelima, ceritanya hampir mirip dengan cerita dongeng, di mana di dalam teks anekdot ini tidak hanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya, namun juga ada unsur rekayasa. Struktur teks anekdot. Di dalam struktur teks anekdot dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi merupakan awalan dari cerita dan berfungsi memberi gambaran awal tentang cerita anekdot. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan latar belakang cerita tersebut terjadi. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis merupakan inti dari cerita anekdot, di mana di dalam krisis ini terdapat unsur lucu dan kritikan. Yang keempat yaitu reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon terhadap cerita bagian krisis yang disampaikan sebelumnya. Yang kelima yaitu koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita anekdot. Lanjut, kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu menggunakan keterangan waktu lampau. Contohnya kemarin, pada suatu masa, pada suatu hari. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung penunjuk waktu. Contohnya kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material atau kata kerja aksi. Contohnya mencuci, menyapu, mendengar, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, kalian sebagai siswa tugasnya belajar bukan? Nah, di sini kita menekankan sebagai pelajar tugasnya yaitu belajar. Yang kelima, urutan peristiwa berdasarkan waktu, di mana di sini menggunakan alur maju, yaitu dari awal hingga akhir. Contoh dari abstraksi hingga koda. Yang keenam yaitu penggunaan kalimat perintah. Contohnya, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Yang ketujuh yaitu penggunaan kalimat seru. Contohnya, cantiknya gadis itu. Lanjut, langkah menyusun teks anekdot. Yang pertama yaitu menentukan topik. Yang kedua, mencari bahan referensi. Yang ketiga, menentukan pesan atau kritik yang akan disampaikan. Yang keempat, yaitu menentukan unsur humor atau lucu. Yang kelima, yaitu menentukan alur cerita. Yang keenam, mengembangkan teks cerita menjadi cerita yang utuh. Yang ketujuh, yaitu menyunting teks anekdot. Jenis-jenis teks anekdot. Poin yang pertama, berdasarkan sifat peristiwa, yaitu terdapat anekdot non-fiksi dan anekdot fiksi. Poin kedua, berdasarkan tokoh, terdapat anekdot tokoh terkenal, anekdot sufi, dan anekdot binatang. Poin ketiga, berdasarkan tujuan, dapat anekdot kritik, anekdot nasihat, dan anekdot hiburan. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.